Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Alena Guruta Dr. Andes Haji Andi Hasbi Gani MSI, selaku juga panitia pelaksana, yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, yang saya hormati, saya muliakan Bapak Lurah Madukelen bersama seluruh jajarannya, yang saya hormati Gurunda Ung Haji Husna, Haja Husna, istri Andre Guruta Kiai Haji Yunus Marata, yang saya hormati pengurus dan anggota Badan Koordinasi Majelis Ta'lim Masjid, para tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, seluruh yang hadir, tidak sempat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, nasabah pamasena pung Allah Ta'ala, kita berkumpul di tempat ini, acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung pilihan Tuhan, orang yang telah mewakafkan seluruh hidupnya di ilahi kalimatillah untuk patarendre agama Allah Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumalebihkan ke hadir Al-Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Ini sebenarnya dua peristiwa yang berbeda. Tadi sudah dibacakan bagaimana sejarahnya perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra itu secara bahasa berarti berjalan malam di atas bumi. Itu yang disebut Isra, perjalanan malam di atas bumi. Makanya to melebihkan ke hadir Nabi Yakub itu digelari Israel. Kenapa disebut Israel? Isra itu berjalan malam. El itu bahasa Ibrani, Tuhan. Disebut Israel orang yang pernah diperjalankan malam oleh Tuhan di atas bumi. Jadi maknanya Isra perjalanan malam di atas bumi. Jadi Nabi tak masih di bumi. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi kalau kita sudah mengatakan Mi'raj, itu Mi'raj naik, bertangga, tangga yang naik ke atas. Makanya dalam Al-Quran ada surah Al-Ma'arij.
Apa yang diceritakan dalam surah Al-Ma'arij itu, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasan. Ta'rujul malaikah, malaikat itu mi'raj ke Tuhannya, ke atas, ya, menghadap kepada Allah. Ta'rujul malaikah, ukuran perjalanannya itu dalam satu hari senilai perjalanan kalau di bumi 50.000 tahun. Jadi mi'raj itu naik ke atas. Makanya tadi diceritakan di sirah Mi'raj bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia melaksanakan salat di Masjidil Aqsa, ya, lalu diangkat ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Bahkan Nabi naik sampai ke Sidratil Muntaha. Intaha itu sudah terakhir. Tapi didengarkan tadi dia masih naik di atas. Padahal dia katakan intaha, batasan terakhir. Karena sebenarnya di atasnya itu sudah terlarang. Alam lahut. Kunirun ing kalinga Nabi tak sere kalam maroki sengi alena. Malaikat Jibril itu hanya menemani sampai ke Sidratil Muntaha. Makanya dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Kade malaikat Jibril gangka kumisi wa Muhammad. Apa yakumin reka yasna tubuh saya akan hancur. Tidak mampu di tempat itu. Nabi Musa itu pernah meminta kepada Allah melo mita ifo Allah Ta'ala. Maka dia Allah Ta'ala lantarani dia mulai minta Kak Musa. Tidak bisa. Tapi Nabi Musa itu karena keinginannya keras, lotoi mita ifo Allah Ta'ala, makanya Allah katakan, Musa, yeromu fatataki kita bulu'e. Jangan saya yang dilihat, tapi bulu'e namu fatataki kita. Baru Allah tajalli kepada gunung. Ternyata gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Tanya apa Allah Ta'ala naita? Bulu emina tajalli ripong Allah Ta'ala nafatat tekifat kita Nabi Musa bulu Nabi Musa juga pingsan. Bulu hancur. Baru istighfar, ternyata tidak bisa melihat Allah. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke tempat yang tidak bisa dicapai oleh malaikat Jibril. Tidak ada makhluk yang mampu mencapainya, dan Nabi tak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertemuannya aja nata fikiri, ya aja nata fikiri, yaitu Allah Ta'ala. Jangan sampai ini Isra Mi'raj, perlu saya ingatkan, jangan sampai itu lima kedata menrei nampaloki pakion rongi Allah Ta'ala. Kalau yang naik itu Nabi Muhammad, dan yang selalu diceritakan tempatnya Nabi Muhammad, tapi Allah Ta'ala tidak butuh tempat. Sedangkan Nabi Musa si runtuk Allah Ta'ala di Bukit Tursina, Nabi Musa di Bukit Tursina, tempatnya Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad tempatnya di situ. Tapi jangan katakan Allah bertempat. Nah sahabat depi gaga onrongi, depi gaga wetuewe, engkau memang di Allah Ta'ala. Semua itu makhluk nafung Allah Ta'ala, maka Allah tidak butuhkan itu. Itu sama lebih kan kayak hadir. Jadi Nabi itu sampai Habib Umar Al-Hafiz mengatakan tempat yang pernah dicapai Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, tidak satu pun makhluknya yang mampu mencapai sampai dunia kiamat. Begitu luar biasanya Nabi SAW. Tapi dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani,
Maka dari sebelum Isra Mi'raj itu, Nabi kita memang sudah dibelah dadanya 4 kali. 4 kali dibelah dadanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama ketika bersama dengan masih Halimatus Sa'diyah. Ada mengatakan umurnya pada waktu itu 4 tahun. Ada juga riwayat mengatakan 2 tahun. Dibelah dadanya pertama kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibelah dadanya. Itu masih kecil. Dibersihkan hatinya, tapi desa nama rota atina anu mafacing itambai afacingan. Bahkan tempat masuknya setan itu ditutup. Nabi tak. Itu umur 4 tahun. Kemudian yang kedua pada umur 10 tahun. Ini yang dikatakan dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Itu pada umur 10 tahun. Kenapa umur 10 tahun? Umur 10 tahun itu orang sudah menjelang mendapat taklif. Macawik ni balik. Makanya itu dalam hadis Nabi ta surangi anakmu mas sempajang umur 7 tahun. Yak ko 10 tahun nadina sempajang fadribuhu gasai. Kasih hukuman. Karena ini sudah mau memasuki taklif. Sudah mau balik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pawa kewajiban taklif dibersihkan atina, supaya dia bisa mudah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Apa itu yakko marota yati maraji-raji toki pego amalak madeci. Maraji ki pego kewajiban. Jadi yang menghalangi itu pego ki amalak madeci sebenarnya biasa karena atita dia nama facin. Sampai Imam Hasan Al-Basri ada yang mengatakan, ada juga mengatakan Sufyan Ats-Tsauri pernah agan apa beberapa bulan silada ka moto mas sampajang peni gara-gara si dosa magai engka tawita meloduang maruka meloduang o masigi napu meloduang tapa metok katiku lo siaseng ya tawi. Jadi engke kiatiku ya ro kafam masalah kita akhirnya marota atina beberapa bulan itu meraji-raji kak motok masam pajang peni. Jadi kalau war pegau dece berarti perlu banyak-banyak istighfar. Makanya Nabi tak sebelum taklif dia menerima kewajiban, maka Nabi tak dibelah dadanya pada umur 10 tahun. Ditambah siapa cingan lah. Setelah itu yang ketiga kalinya ketika Melo menerima wahyu dilantik sebagai rasul umur 40 tahun, dilantik sebagai rasul. Kenapa? Karena ini mau mendapat tugas yang lebih berat lagi seorang rasul, apalagi dia mau menerima wahyu. Wahyu itu berat. Itu kok tarime wahyu Nabi tak ketika kita belajar ulumul Quran Nabi tak ada beberapa cara masuknya waktu caranya menerima wahyu. Yang berat itu seperti gemerincingnya lonceng, malaikat Jibril biasa langsung memasukkan ke dalam hatinya Nabi tak, sampai biasa Nabi tak naturungi husa pada kompawai anu matana lada. Kenapa turun wahyu? Lau ansalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min asyatillah. Itu beratnya wahyu. Makanya hatinya Nabi tak disiapkan untuk menerima wahyu. Ditambah ya pacingan. Makanya ini juga hikmah untuk kita, terutama anak-anak kita yang menghafal Quran. Salah satu caranya itu memudahkan Al-Quran masuk adalah membersihkan hati. Ya kutu lima rota yati kan Al-Quran begitu.
Ya, itu kemarota hati silada kurang. Makanya itu orang yang kotor hatinya tidak betah membaca Al-Quran, tidak betah membaca Al-Quran. Maka dia pengeluta Utsman bin Affan, andaikan pada mafacing yatimu kamu tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Jadi kongka nampi silampa na baca tilomi matindro tuli caukmi, ini hatinya yang perlu diperiksa. Itu kan tu dimapet di hati ki, itu kan tu majaati ki dan sebagainya. Tapi makanya Nabi tak obatnya juga penyakit hati membaca Al-Quran. Ya, jadi kemawar-warai fasa-fasai supaya bisa membersihkan hati kita. Ketika hati bersih, itu akan senang membaca Al-Quran. Tapi hati yang berat membaca Quran berarti ada masalahnya. Ya, itu toh melebihkan ke hari. Itu yang ketiga dibelah dadanya Nabi tak. Yang keempat dibelah dadanya Nabi tak ketika akan Isra Miraj. Isra Miraj, pembedahannya itu tadi diceritakan mapa mulai dana gangka kue osina dibelah dadanya akan Isra Miraj. Magai fa yasangi mawar menerima wahyu ternyata lebih berat lagi, maka ditingkatkan lagi kebersihannya karena dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi malaikat Nabi Musa tidak mampu, bagaimana malaikat Jibril akan hancur, tapi Nabi tak bisa sampai di tempat itu karena memang sudah disiapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi tak. Makanya tu melebihkan ke hadir. Maka itu Nabi tak ko masempajang itu sallu kamara aitumuni usalli. Nala deci maka Nabi tak asempajak ko pada Tuhan mitaku masempajang. Bini makari Nabi tak sallu kama usalli asempajak ko pada Tuhan sempajakku ai maresa ni sempajata. Marisa sempajata, maka demi Nabi taas sempajak ko pada Tuhan mitaku mas sempajang, berarti ada naita mata tak ada naita sahabat itu yang mau diikuti. Ya Nabi tak, ya ketika ini penjelasan Nabi Gurta itu ketika dibelah dadahnya, pertama yang dimasukkan ilmu dan hikmah. Yang kedua yang dimasukkan ilmu yakin. Yang ketiga hakul yakin. Yang keempat ainul yakin. Ini yang tidak dimiliki yang lain. Ainul yakin terhadap Allah. Nabi tak menyaksikan langsung Allah. Yang lain itu paling hanya mendengarkan wahyu, menerima wahyu, tapi Nabi tak bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tak fappe jepuna faringaranna diralanna sempajanna. Itu sudah ainul yakin menyaksikan Allah. Dene rule mewa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bini maka dah sempaja kepada para sempajana Nabi tadi naga cocok dia naga sempajata. Kenapa? Karena paringarata dia oleh pada paringarana Nabi ta. Fahatta, fapejeputa dan sebagainya tidak sama dengan Nabi. Yang bisa kita saksikan, oh Nabi tanaka ilimanna setinggi begini, begini gerakannya Nabi ta. Itu yang disampaikan dalam hadis Pak Makremetomi Nabi ta. Sallu kamara aitumuni usalli. Itu tu melebihkan ke hati. Jadi yang disaksikan itu yang bisa dilihat, tapi paringarangi, fahangi, pape jeput ibu Allah Ta'ala. Nabi itu sudah sampai kepada ainul yakin yang tidak satu pun pernah mencapainya. Nabi Musa tidak bisa, malaikat Jibril tidak bisa. Itu tu melebihkan ke hati. Jadi dibelah dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya ini? Apa hikmahnya ini? Ya kalau kita merepek ifong Allah Ta'ala sampai kepada Allah, atita tataru mapacing. Makin matanre tingkah apacingan atita makin dekat dengan Allah. Tapi makin marota ya tita fina mabela ifong Allah Ta'ala.
Itu. Jadi ini bertingkat. Nabi tadi 4 kali. Ai kalau ki marepe ki wong Allah Taala atita tafacingi. Buya Yahya mengatakan begini. Pembedahan dadanya Nabi tak operasi berat. Ya kodotoro operasi besar ini kalau di VRO. Makanya itu kalau mau dioperasi harus pakai bius. Tidak ada orang yang operasi besar seperti itu tidak pakai bius. Apa artinya ini? Pembersihan hati atau dada itu harus ada biusnya. Ada obat kita. Buya Yahya mengatakan obat biusnya itu kalau belajar membersihkan hatinya. Pertama, belajar mendoakan kebaikan orang, terutama ya kongka mapejak koridi, tapi kita mampu mendoakan. Nah, itu obatnya yang pertama. Ya kalau kita belajar mafacing kita itu dulu yang pertama. Belajar mendoakan kebaikan orang. Ya kode patau le melo duang ya dicingan natawe. Apalagi kau nagok bawa tidak mampu memaafkan orang, belum bisa. Ya, namun biusna pembersihan hati itu fata kunang. Itu kata Buya Yahya. Maka kita harus belajar ini. Makanya itu nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling bagus itu ad-du'a'u akhihi li akhihi bi zahril ghaib. Doa yang dipastikan oleh Allah diterima, dipastikan oleh Nabi diterima oleh Allah, ad-da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaib. Doanya seseorang kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya. Nabi tak pastikan itu diterima oleh Allah. Tapi sebelum yaling ya roto ya lo duang ngidi jolok nalipung Allah Ta'ala. Jadi komoto ki melo duang itu uang karena podo kasih mega dalik na badi bolaku. Ya, itu dia ni sengiro tangga bani to masam pajang ala leta dia ni sengi ya lo duang itu na podo mega dalik na badi bolaku. Ternyata maka daya Andre Guruta ini hadisnya Nabi ta ya yaku ya lo duangnya dicingan natawe sebelumnya pasti na tarimo hong Allah Ta'ala itu pada lo duangnya, tapi sebelum iwereng ya lo duangnya idi jolok nalipung Allah Ta'ala. Yang penting deto ni ro ini akami maka lo kak melo duang bali bolaku mal dioto baraya jolok mal dioto. Dia na cocok ku yakatai memen ni ya. Jadi ini pertama. Buya Yahya itu mengatakan kalau mau belajar membersihkan hati ini, belajarlah untuk mendoakan kebaikan orang. Macam ini jadi tu pada dia, apa tu mau pada hati dia nulen melo duang pada dia tu. Ya, belajar. Ya kok ada kesalahan orang, kita maafkan, kita doakan kebaikannya. Itu belajarnya. Yang kedua, jangan selalu mencari-cari keburukan orang. Apa kota lolongan keburukan nah tuli majak itu tidak. Maka usahakan jangan mencari keburukan orang lain. Aja nata sapa ijak nata we. Makanya itu menurut Umar bin Khattab, engkau tahu pura melapor. Maka dia bali bolaku tuli menung. Parenu lada melapor ke menurut Umar. Maka dia menurut Umar, feku cara namisang itu li menung. Maka dia mak bali bola ka nasa nama tadri fala na bali bola makin reka ko fala na witai. Maka dia pengluta Umar ye mucale mana kami yang reki fala na tahu itu liminti bitawe ya. Jadi tidak usah mencari-cari keburukan orang lain aja. Jadi nasabak lolongi kekurangan atau tuli majak ni tu mesa apa pindah ini atau kekurangan atau sebenarnya. Andaikan orang tahu keburukan kita, mungkin orang tidak mau berteman dengan kita. Maka bersyukur Allah menutupi keburukan kita, menutupi keburukan kita. Jadi itu melebihkan ke hadir. Jangan cari-cari keburukan orang. Tuli janam itu siapa? Apalagi ku ya burang ijatau dia tu nak na ini tuli me burang. Jangan itu. Ini bahkan itu
Kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan tampakkan kekurangan guru saya kepada saya. Jangan sampai saya tahu kekurangannya, sampai kurang penghormatan saya kepada guru saya. Ini penuntut ilmu seperti itu. Karena orang semua punya keburukan, punya kekurangan. Kalaupun tidak kita cari lalu kita tahu, kalau bisa diperbaiki, diusahakan perbaiki. Ya, wong kawat meluruskan bisa diluruskan, tapi kalau tidak, doakan. Dia juga hamba Allah, dia umat Nabi Muhammad SAW. Doakan kebaikannya, semoga dia menjadi orang baik. Itu kalau mau belajar memperbaiki hatinya. Ya. Jadi belajar memperbaiki hati seperti itu. Jangan selalu mencari-cari keburukan orang lain. Yang ketiga, kata Buya Yahya, kita ingat apa yang disampaikan oleh Nabi, maka dasorimun rinna fungala ta'ala, ketika berkumpul orang di padang mahsyar, maka ada yang berseru, suara yang berseru, ainal mutahabbina li jalali, fegamani tahu berkasih sayang karena saya, saling mencintai karena saya. Itu yang dicari nanti di hari kemudian. Cepat-cepat dikumpulkan, dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang selalu mencintai karena Allah. Jadi jangan itu yang dibangun kebencian, justru yang dibangun bagaimana kita saling berkasih sayang, saling mencintai. Orang yang saling mencintai itu ya kota salai pada bulan ini justru mendoakan, menanam, mendoakan kebaikannya. Coba ketika ada orang misalnya punya salah tapi tikengi, ya, seandainya kita berpikir, andaikan itu anak saya, bagaimana posisi saya seperti itu? Kita makan kicalai, gasai, ya, main hakim sendiri. Seandainya anak tak lo matoki makan calai, gasai, seandainya itu anak kita, maka berkasih sayanglah kepada manusia, doakan kebaikannya, jangan membenci perbuatannya. Kita benci, kita doakan, tapi ketika dia tidak melaksanakan itu, dia manusia yang harus kita cintai, dia saudara kita yang harus kita berkasih sayang. Ya, ini itu melebihkan ke hadir. Inilah yang bisa menyebabkan hati kita bersih, ketika kita selalu ingat bahwa di hari kemudian dicari orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Abdullah bin Umar bin Khattab, mungkin biasa saya sampaikan di pengajian. Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Pengurutta Umar bin Khattab. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab pernah dijamin tidak masuk neraka. Dijamin tidak masuk neraka. Betul nama nipi Pengurutta Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, ifatallo koranaka. Kerak maselang. Ya, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar. Tapero malaikat maka teningi kira letinrona, maka kamu tidak masuk di sini. Disampaikan mimpinya kepada Nabi, Nabi membenarkan mimpi itu. Bahkan Nabi mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah bin Umar bin Khattab law kana yusalli minal lail. Itu anak kecil ini kan masih 10 tahun, puluhan tahun umurnya itu. Maka dia Nabi tak, sebaik-baiknya nanti laki-laki adalah Abdullah bin Umar bin Khattab law kana yusalli minal lail, yakun oleh pananungangi sampajang penina. Apa kelebihannya Abdullah bin Umar bin Khattab sehingga dijamin tidak masuk neraka? Saya baca sejarahnya, salah satu sifatnya itu Abdullah bin Umar bin Khattab ternyata sangat cinta perdamaian. Sangat cinta perdamaian. Dia berani. Masa enggak? Pemberani. Bayangkan itu Abdullah bin Umar bin Khattab kedua ifasoro ki musuh eko nabita. 13 tahun angkan ilo mamusuh. Mungkin nabita falesu ya anak mopa. 14 tahun jok kasih falesu si konabita. Nanti 15 tahun di perang Handak baru dibolehkan oleh Nabi. 15 tahun umurnya sudah lokan imam musuh. Berani. Apa memang ambokna singa padang pasir, maka anaknya juga berani. Kurang ka singa halangi teh kolalangi metok mana tahu Abdullah bin Umar dale sori kendaraan anak daperi singa namo singa sorot to.
Maka dia tahu agamu baca singa agamu fake. Maka dia Abdullah bin Umar bin Khattab dia sagaga wen kalinga mi adana nabi ta man hafallahu hawafahu minhu kulli syai. Nigi tau tonga metok ki Allah taala ipancaji sini na sewa metok mana kualena. Bayangkan yang sagak nero tarak natina neng kalinga mi bicara na nabi ta assalam metok wako ki Allah taala sini na sewa metok mana koriko na dapiri singe ternyata soroto ngasinge. Berani itu pemberani Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi dalam sirahnya Ibnu Sa'ad Ibnu Asir dia katakan begini, setidaknya 3 kali itu Abdullah bin Umar bin Khattab berpeluang jadi khalifah. Pertama ketika Utsman bin Affan meninggal dunia. Apa mati nambok na ini Umar janu fatami pilih Abdullah bin Umar bin Khattab. Orang ini nak pasangan Umar aja fatami pilih. Ya, tidak masuk dalam pemilihan. Tapi mati Utsman bin Affan mak depungan itu joka bolana. Kamu yang jadi calon. Bahkan waktu itu ada yang paksa. Lawuno koko aku mencari calon. Begitu banyaknya masanya. Tapi nanti Abdullah bin Umar bin Khattab megato masa lain yang mendukung Ali dan beberapa dukungan yang lain. Dia khawatirkan terjadi perang saudara kalau saya jadi calon. Makanya dia katakan saya tidak mau. Namolo yuno cato. Apa nak kita orang isi salah-salah pada idik matau masalah. Gara-gara saya nanti bisa terjadi pertumpahan darah antara umat Islam. Maka dia katakan saya tidak mau. Yang kedua Toma lebihkan ke hadir ketika Ali terbunuh. Ya, yang naik itu Muawiyah. Peluang itu lagi dipanggil. Ikut kami yang jadi calon. Tidak mau, karena dia lihat mama musuh sih tahu si salah-salah. Yang ketiga ketika Muawiyah meninggal, dia angkat putranya Yazid. Itu sudah tidak sesuai. Masa putra mahkota mewariskan kepada anaknya? Itu banyak yang tidak terima. Maka diajak Abdullah bin Umar bin Khattab, kamu yang jadi khalifah, kita dukung. Banyak yang mau mendukung, membaiat, tapi dia tidak mau. Nampak si salah hikmah itu. Ya, makanya peluangnya itu rela melepaskan peluangnya demi menjaga ya perdamaian, najangi si salah-salah pada umat Islam. Jadi Toma lebihkan ke hadir. Makanya yang cinta perdamaian itu ya dia na foji si salewe, dia na foji pasi salah-salah tawe, dia na foji si saleh pada umat Islam. Ini yang dipanggil nanti di hari kemudian. Ya, aina al mutahabbina li jalali. Ya, jadi Toma lebihkan ke hadir. Maka inilah obatnya kalau ki pacingnya kita. Ya, ini ya, pacingnya kita selalu berusaha mendoakan kebaikan orang, jangan mencari-cari keburukan orang lain supaya tidak rusak hati kita. Kemudian yang ketiga ini ingat, yang saling mencintai karena Allah, menjaga perdamaian, menjaga kedamaian antara umat Islam. Inilah nantinya yang akan dicari tercepat di padang mahsyar ketika orang berkumpul. Ya, itu melebihkan ke hadir. Maka ini salah satu hikmah dari peringatan Isra Mi'raj ini, pembelahan dadanya Rasulullah SAW. Ini nasihat untuk kita semua untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atita jolok tafacing atita, yang hatinya itu bersih akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan diangkat tempat yang setinggi-tingginya. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan untuk melebihkan ke hadir, Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam Isra Mi'raj itu, subhanalladzi asra bi abdi, mafacingi fuang Allah Ta'ala fuapallalam peniengi atana magi nakada fuang Allah Ta'ala bi abdihi, hambanya. Mana ni nakada bi Muhammadin, bi rasulihi, bi nabihi, tapi dia katakan bi abdihi. Kenapa Allah mengatakan seperti itu?
atau melebihkan ke hadir. Pertama, tadi kita sudah bercerita bahwa ya Nabi tak mencapai tempat yang paling tinggi. Tidak seorang makhluk pun yang mampu mencapainya. Nabi tak mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Tapi seolah-olah Allah mengingatkan bi abdihi. Namo magatan rena posisinya Nabi Muhammad, dia tetap hamba Allah. Itu tetap hamba Allah. Makanya penyakit pun Nabi tamarela, tapi kepada Allah. Jangan sampai kita memengkultuskan Nabi, sebagaimana ada yang menganggap Rasul Allah itu sebagai Tuhan. Kalau ini tidak, Nabi Muhammad bagaimanapun mulianya, tetap dia abdihi, hamba Allah. Walaupun dalam Al-Quran itu ada isyarat kita bertawassul dengan Nabi Muhammad, tapi bukan minta pada Nabi Muhammad. Walau annahum izzalamu anfusahum, seandainya engkau tahu gau bawang yalena. Ini ayat Al-Quran. Andaikan menaro engkau gau bawang yalena, ya sangat gau bawang yalena berarti pegau ia dora kangen, pegau i dosa. Jauhkah, lalu dia datang kepadamu Muhammad, jadi pegau i dosa na jokai pun Nabi tak. Ini ayat menceritakan begitu. Lalu dia datang kepadamu Muhammad, fastaghfarullah, lalu dia minta ampun kepada Allah. Jadi ini jokai kosat dena Nabi tak nampak meluadam pakai huang Allah Ta'ala. Nah, itu namanya bertawassul. Andaikan engkau tahu pego adora kangen, na joka kosat demu Muhammad nelu adam pakai huang Allah Ta'ala, wastaghfara lahumur rasul, yarega Nabi ta langsung nasuro melu adam pengi. Ya, lawajadullaha tawwabar rahima, pasti adam pengat dosana yang masih itu huang Allah Ta'ala. Ya magampang mi waktu namo waktu Nabi tai faham. Magampang. Magi wakana magampang, akong ka tau pego dosa joka ki kosa dena Nabi ta. Toba ki huang Allah Ta'ala. Tanya ko Nabi ta toba, tapi ki huang Allah Ta'ala toba. Kisah dena ke Nabi ta na tobakan. Ya rega Nabi ta elo tulungi surah huang Allah Ta'ala ka dosa aku elo adam pangka ku huang Allah Ta'ala, pasti na tarima huang Allah Ta'ala. Tapi yang menjadi masalah sekarang apa mati ni Nabi ta. Mati ni Nabi ta. Tolok jo kasat dena na mati ni. Ya. Tolok sure melo adam pangki dosa tak mati to ni Nabi ta. Jadi makan ni ya aja ni ya. Ya. Nah sebab mati ni Nabi ta. Makanya itu Al-Imam Abul Fida Ismail ibnu Amr ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dia menjelaskan ini. Dia ceritakan dalam tafsirnya, penjelasan tafsirnya, ada orang Badui yang melakukan dosa. Mati ni Nabi tak melakukan dosa. Fa mati Nabi tak jokai kosat dena ku burukna Nabi tak. Melwadam peki fuang Allah Ta'ala. Maka dia ada pekoki Nabi Muhammad. Mati ni Nabi tak jokai kosat dena ku burukna Nabi tak nampak tobat ki fuang Allah Ta'ala. Jadi inilah mungkin yang banyak mengatakan ini musyrik. Manakah joka ko melo dua ki kuburu manakah musyrik na tanya lisan na kuburu non melo adampa huang Allah Ta'ala non melo adampa. Maka di Rabbana berarti huang Allah Ta'ala yang diseru. Allahumma ya Allah, Allah yang diseru. Cuma dia duduk di dekat kuburannya Nabi melo adampa kodosana. Waniwi ya rofa jaga kuburuna Nabi tamanipi. Ini ceritanya Imam Ibnu Katsir, bukan cerita saya. Ceritanya Imam Ibnu Katsir, muridnya Ibnu Taimiyah. Ya, yang selalu garis keras itu. Ya, Ibnu Taimiyah kan banyak menjadi imamnya yang keras-keras itu. Muridnya Ibnu Taimiyah adalah Imam Ibnu Katsir.
aga na po wattun na pura melo duang ironang itawe na to bakat dosa na kusadena kuburu na nabita tapa wani man nipi pajaga kuburu na nabita padangi ro tawe damuna dampengi dosa mo kong Allah Ta'ala. Ya, na dampeng dosa mo kong Allah Ta'ala. Jadi batina pahangi roya pak mati nabita tojo kasadena kuburu na. Inilah yang banyak dikiaskan kepada mungkin orang wali, orang saleh, sampai ada yang datang ke kuburan mendoakan orang meninggal sekaligus berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Maka wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan pernah mengira bahwa orang yang mati syahid itu mati, bal ahyaun, bahkan dia hidup. Mati syahid itu, apalagi para wali, apalagi para nabi dan rasul, tidak mati. Makanya Syekh Agil Al-Munawar itu bercerita waktu penyelesaian doktornya di apa namanya di Madinah kalau tidak salah. Angka hadisa macam ni nak asa sampai dia mulai runtuh maka fegi munru sapa hadisa na ye. Nah tidak bisa ditulis dalam disertasi kalau babi moki maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pada kota macarama. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dia rujukanna maka fegi romono na runtuh. Amo yang kalian mina foto we ifalete. Kalau disertasi ditulis, pasti ditulis dalam kitab mana, siapa pengarangnya, siapa penerbitnya, halaman berapa ditulis itu. Kalau karya ilmiah, macam ni nak sapa iye hadis edit tu gak runtuh. Hadis semoga je iye, dia gak runtuh. Baru wapar luat tu apa dalam pembahasan saya. Makanya Jokai Stanai Wisehna yang ahli hadis ditanya, Syekh, fegi monro wading uruntu ya hadis Syekhnya mengatakan, nanti malam saya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu. Nanti malam saya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata LI nobina. Wadako. Saya sudah tanya Rasulullah, ini benar hadis. Dan coba cari dalam kitab ini. Nah, jalo kekak, langsung saya dapat. Jadi itu melebihkan ke hadir. Ternyata Nabi kita masih bisa membantu orang itu. Jadi makanya kita bersalawat kepada Nabi. Bisa Nabi itu menjawab salawat kita. Dan bisa saja Nabi tak datang bagi orang. Makanya itu biasa orang yang barasanji. Tomatuatan aku cuma barasanji. Kongka kegiatan-kegiatannya barasanji. Di situ kan kita menceritakan sejarahnya Nabi tak bersalawat kepada Nabi. Lalu ada doanya. Bisa saja Nabi tak mengaminkan doa-doa kita yang kita lakukan. Ya. Jadi itu melebihkan ke hadir. Maka ini yang perlu coba perhatikan peristiwa Isra Mi'raj di Baitul Maqdis di Palestina. Nabi tak salat jadi imam, makmumnya para nabi dan rasul terdahulu yang diutus. Kira-kira nabi dan rasul yang diutus itu sudah lama matinya. Kenapa bisa ada di dunia? Salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Itu tuh melebihkan ke hadir. Maka ini yang saya sampaikan kenapa Allah mengatakan abdihi nafaringarang kiki Allah Ta'ala. Sehebat apapun Nabi Muhammad, semulia apapun Nabi Muhammad, tetap dia hamba Allah. Mintalah kepada Allah. Tapi kita bisa bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam saja bertawassul dengan Nabi Muhammad. Ketika dia berdoa, teluratu tahun nama cene berdoa, Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia terima fatobana. Tapi ketika sampai di Mekah, dia ingat Nabi Muhammad, bihaqi Muhammadin, demi kemuliaan Muhammad yang pernah saya lihat namanya di aras itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi itu melebihkan ke hadir, dia membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya sehingga Allah mengatakan bi abdihi, dia hamba Allah. Yang kedua, ternyata Nabi Muhammad itu diakui sebagai hamba Allah.
Ya aku dinule mengaku mi. Kemungkinan kita mengaku hamba Allah. Tapi kau Nabi tak puang Allah Ta'ala mengakui. Ya aku di mengaku-ngaku mau fakir. Maka dari 10.000 hamba Allah 10.000, hamba Allah 100.000, hamba Allah 1 juta. Alena mi mengaku belum tentu hamba Allah. Apa biasa mato bani tay na labira mo fi jama-jamana na bang. Padahal kalau hamba itu taat kepada majikannya, hamba itu taat kepada tuannya. Coba kong ka hamba yobi umpadako nakatari jolo yari makade ciaka tanda tapai pecak ku majikannya. Sama itu, kalau kita merasa hamba berarti kita taat kepada Allah. Ya, Nabi Muhammad itu diakui sebagai hamba Allah. Allah yang mengakui sebagai hambanya. Ya, Fidi mengakui. Tapi dia nama rigaga. Kalau kita masuk bata taroi hamba Allah, manca jifat doang ini. Ya, manca jifat doang ini. Pada waktu itu tomatewe. Maka daki almarhum tidak selamanya orang itu dirahmati oleh Allah. Salah cedena almalun dilaknat oleh Allah. Tidak semua itu almarhum, orang mati almarhum. Bisa saja malun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa diberikan almarhum? Yelo duangi, semoga dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan itu sebagai doa. Makanya kau makan lagi hamba Allah, yelo duangi tanah wodo manca jitonga ka hamba Allah. Taat pada Allah, maturu ko parentah na Allah Ta'ala, manini ko larangan na Allah Ta'ala. Itu hamba Allah. Itu hamba Allah. Makanya itu kalau sufi, beda cara pandangnya. Beda ulama sufi dengan ulama fikih. Cuma ulama-ulama fikih kita rata-rata dia fuqaha sekaligus dia sufi sebenarnya. Ya, dia sufi. Coba Rabi bin Haisam. Yero Rabi bin Haisam nakanai la salumpu sifue amoliman na lumpu to aje na lumpu to aji irenre pakojokai. Yero watwewe baru-bari nakan na lumpu tapabang ita weki masigi na padang anak na renre ka na lo masigi Yaro anak-anak maka dari abah saya di mata itu 5 gurang maka aku malah sakit aja nang ujokkan itu sorok ni itu kau pakai ka datang memang nak cocok ni tu mapakaro ti fa gurako tapi nak maku kue to siya yaro pikiri mawar lada ka usad di kifong Allah Ta'ala ya sebagai atan na kong Allah Ta'ala mawar lada ka usad ding maka umawar lada alena kuang Allah Ta'ala dupai madece ki lo bolana pa itu kok bang itaw si tonga-tongan na rufa taubat tapi patampana kuang Allah Ta'ala pangundang na kuang Allah Ta'ala biasa kong kaundang ako boleh desa to maka niga matang niga madupa tapi maka daki siapa yang mengundang saya di sini baca amplop tanyero yang membawa amplop yang undangan itu yang dicari tapi siapa yang mengundang saya ia ratau bange kuang Allah Ta'ala sebenarnya surai mundaki loki bolana nadupai madece kina kuang Allah Ta'ala lo bolana apalagi dia nadupai bawaki angka melo naleki hayyala salah hayyala falah melo maleki al falah kemenangan dunia kemenangan akhirat lo maleki kuang Allah Ta'ala makanya mawar lada na papina diku nadupai madece kuang Allah Ta'ala na di ujoka penuhi panggilan Allah. Itu sufi pemikirannya seperti itu. Dia merasa hamba Allah masa majikan kita Tuhan kita alena dupai madece ke kau le mo fina rendre kalau masih itu dalam syiar A'lamun Nubala ada seorang generasi salaf itu Fandri besi tapi Fandri besi nasoyani lim palu-paluna loyasa lo tete besi apa itu Fandri besi itu 5 landra nasoyani loyasa palu-paluna lo tete besi tapa bang itu we dia na jaji na tete ke palu-palu na palinna
Magi dan fataru namanya apa nih fataru mani bawa sisa nampak tolong majin dia fat nampi jeruk batu ai nasam me tau kaki pong ngala taala makadama ni pong ngala taala lebih rengi jama-jamana dibanding saya. Itu pandangan sufi. Ya, ko ini memuana dia fajar na fajar batu artinya bagaimana caranya ini memahami dia sebagai hamba Allah. Ya, dia sebagai hamba Allah. Bahkan saya baca di sini para ulama sufi itu mengatakan majikan yang baik itu kalau dia tahu jadwalnya majikannya, dia pernah rapi jadwal kami ini terima saja tajam. Majikan loi palaringang otona joka tete 10. Majikan apa namanya bawahan yang baik ya atama dicengi dia pernah tete 10 kami ini mata tajam. Masa kong gawana na tajam. Kayak tajam ni sendiri ejolo ya tete 10 dia pigagai. Tidak. Itu yang bagus. Dia pada rawi betul kami ini matajang. Salat itu punya jadwal. Maka loro tetik 10-2 lewat si kue bangi tawe. Ya, hamba yang terbaik itu dia pada rawi betul jadwal yang kami ini itu di mata tajang. Nah, itu yang terbaik sebenarnya. Ya, itu yang terbaik. Ya, apa yang dikutuli maka taruh mijolo. Masa boki sirah kami bawa. Nah, duan rekami sebo. Ai kamu rate bereja makna ya itu malah bikin ke hadir. Jadi itu beda pandangan. Nah, ini cuma gambaran yang saya sampaikan bagaimana pandangan ulama-ulama salaf kita dulu yang sufi batena menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus sebagai hikmah bagi kita. Nabi tadi diakui sebagai hamba Allah, kita juga berharap masuk nanti ke dalam kelompok hamba Allah yang kalau nyawa kita dicabut dipanggil oleh para malaikat. Ini yang dikatakan Imam Ibnu Katsir, ketika nyawanya dicabut malaikat menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi engkau tahu matu dicabut nyawanya, dipanggil oleh malaikat, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, lokifwamu, radiyatan mardiyah. Mario ifurioto yang kata kalau mesu nyawana Mario cap beru-beru Mario magai ifitaimenni onrona korona suruga. Maka dia Mario lada melo mesu nyawanya akan kembali tapi gembira. Tapi yang kata kalau cabut nyawana matu putupu cemesu magai ifitaimenni onrona ke korona nakat aja koi. Maka dia natu putupu cemesu. Pada gambarannya itu dalam hadis ya ko engka dori renre ko kain mak bulu-bulu wah tasalagalaga cemesu. Nah, itu jadi ada orang itu dipanggil ruhnya dalam keadaan bahagia, radiyatan mardiyah, fadahuli fi ibadi, ternyata dia sudah diakui oleh Allah, digoreng, kamu sudah masuk dalam hamba Allah. Fadahuli fi ibadi, ya kota mani tawe hamba Allah, fadahuli jannati, tamatono surgaku. Ternyata yang masuk surga itu yang hamba Allah. Maka belajarlah supaya kita bisa nanti diakui sebagai hamba Allah. Tentu tak paham bagaimana seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi itu melebihkan ke hadir. Itulah sebabnya Nabi dipanggil bi'abdihi. Jadi itu pangkat derajat yang sangat tinggi karena dia sudah dipastikan masuk hamba Allah, dan inilah pasti juga masuk ke surga famasena Allah Ta'ala. Itu tuh melebihkan ke hadir. Ini sudah jam 10. Saya biasa sampaikan begini, Isra Mi'raj itu Allah mau memperlihatkan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, seisana tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, Isra Mi'raj ini juga memberikan gambaran betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad jadi imam seluruh nabi dan rasul dalam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dinaikkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mencapainya. Itu menunjukkan kehebatan, kemuliaan Nabi Muhammad. Yang ketiga, Allah memperlihatkan betapa mulianya salat 5 waktu. Itu Isra Mi'raj. Napitangi puang Allah Ta'ala alap mirenna sempaja 5 waktu ewe. Bayangkan itu. Salat 5 waktu lo natarima Nabi tak melibatkan seluruh malaikat penduduk langit terlibat.
Allah yang terlibat langsung dalam perjalanan Nabi ta. Nabi Muhammad orang yang paling mulia diundang di tempat yang paling mulia menerima salat 5 waktu. Makanya itu setelah kalimat syahadat, ibadah yang paling tinggi ini adalah salat. Tapi nule biasa tuh ditengkaringa, ibadah yang paling tinggi salat. Yang pertama diperiksa nanti salat. Tapi kadang-kadang dia fikiriki kebalikannya, maka tosi kode itu masam pajang. Ibadah yang paling tinggi salat, berarti meninggalkan salat dosa lo pula ada tuh. Aja ni mero takara maka ibadah paling tinggi salat. Tapi dia tanawan-nawi berarti kode itu masam pajang. Malu pula ada tuh dosana. Mega to makada, mapangat dianu maja ampena, menawiyanu maja ampena, mapakuyanu maja ampena, maja memang ampena bisa masuk neraka orang. O menawi paunoi mapangat diri. Tapi bene tai ya sapi dosa nak dia tasam pajang. Tapi dia nanggai madosa ko dia nasam pajang. Imiro nasam. Dia nanggai ya lena nasalai sampajang na biasa-biasa. Popurasi mak beda nati boti koloroi saja sana jolo to masam pajaloro sih. Pak sibukin malah lebih beda dibanding sampajaloro. Coba karena dianggap sepele itu salah, padahal coba gere Tuhan Allah Ta'ala itu luar biasa ini menerima perintah salat. Tapi ini yang enggak biasa miko salai sampajata onro nacan Tuhan Allah Ta'ala salai sampajange. Kade fo ngala taala ko malasa ko de mulai tetonge tuda ko masam paja. Ya ko de mulai tudange masam paja liu ko. Ko de mulai masam paja lewe dengan gerakan namo matata menjadi gerakan. Ko matata de to namo faringarana miatita masam paja. Ya ko mati de to na ringara berarti ini sampajani. Nah calada fo ngala taala itu masam paja. Orang nacana Allah Ta'ala dia itu masam payah sebenarnya rusa keringanan yang diberikan itu orang nacana Allah Ta'ala itu masam pajang. Maka dia Allah Ta'ala malasa ko maresa ko masam pajang, silakan jamak kasar pasti jama isam pajamu kurang itofi tak dua-duana loro dua asara dua orang nacana dia itu masam pajang. Allah Ta'ala nacang dia itu masam pajang. Dalam perjalanan alekisi Allah Ta'ala pilihan angkaya sejama takdim ada jama takhir. Ya kalau ko joka munawanawai matu joka no munawanawai masam pajaloro tapi kuasa rai matu mata maci i perjalanan ni nalaba asarai alamin ya saramu muti loyolo jama takdim itu orang beriman. Nawanawai meni tuli na fikiri kisam pajanna nala saarayar de toga na pasali sam pajaku orang beriman itu. Makanya Allah berikan beberapa alternatif. Matangaki ta maju panda tapo mengeribi moncok mengeribi. Mace je. Maresa ni mengeribi sebelum lepas maghrib. Dia to masam panjang mengeribi niakangi isafi matu ukasi jamak mengeribuku ko sai barat dia mas ta sampajang. Aja musa lai bagi sampajamu dia mengarang-arangi matu pinai fasi jamu isururi deh niakan ni supaya jamak di waktu Isya barat dia atau master tas sempajang asana itu tuh malah bika kayak onro nacian na kuang Allah Ta'ala isalai sempajangi ya rofang ulutta Subair bin Awam sapisana nabita Pak masih surang indok na Subair si bawa mbok na nabita Safia binti Abdul Muthalib asanna indok na Subair berarti masapi sangi nabita tapi bukan itu sepupunya yang menjadi kehebatannya Subair bin Awam maka dia nabita Subair bin Awam itu hawarinya nabita likulli nabiin hawari inna likulli nabiin hawarian wa hawari az-Zubair semua nabi punya teman setia yang selalu menolong hawari saya adalah Subair bin Awam bahkan Nabi kita mengatakan yaitu matu Subair dijamin masuk surga 10 sahabat dijamin masuk surga salah satu diantaranya Subair bin Awam tapi Subair bin Awam ini nasa Nabi tak bertetangga dengan Nabi di surga Subair bin Awam akan apa Subair bin Awam apa asang anaknya di antara pesannya kepada anaknya itu Subair bin Awam pertama dipesankan kepada anaknya nak
kemenangan dimulai di waktu subuh. Makanya ajak matindro ya ko subuh. Jangan tidur di waktu subuh karena kemenangan di situ. Nabi kita sudah mendoakan orang yang bangun pagi itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka anak-anak Urwa bin Subair macailat de Subair bin Awam ambok nanaseng yakufura ki masam paja subuh nampak joka matindro macai. Kemenangan itu dimulai di waktu subuh. Maka jangan tidur di waktu subuh. Sebelum subuh bangun, salat subuh, dan setelah itu jangan tidur. Nah, itu pesannya Subair kepada putranya. Tapi itu menyamato itu matindro keluar ki masam paja subuh. Maka ya pesan ibarakae, ifalaba ibarakae. Coba lihat, ini penghafal Quran banyak-banyak dalam Al-Quran itu wasubahi ila idza asfar. Demi waktu subuh ketika terang. Coba terjemahannya itu begitu. Demi waktu subuh ketika terang. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab asfar itu dari kata safar, terbuka. Orang yang bisa safar terbuka pintu rumahnya, tak terbuka jalannya, maka dikatakan safar. Safar itu artinya terbuka. Kenapa matahari terang ketika subuh asfar? Karena matahari subuh sudah terbuka, maka mulai siang. Itu yang disebut asfar. Apa artinya? Maka ada salah satu itu ahli tafsir, ahli linguistik mengatakan juga, kenapa Allah mengatakan wasubahi idza asfar, demi waktu subuh ketika terbuka. Banyak kebaikan dan keberkahan yang terbuka di waktu subuh. Itu nama Subair bin Awam, kemenangan dimulai di waktu subuh. Kanya kong kana anak tuli mele moto berkegiatan di waktu subuh itu bagus. Bagus. Ya, bahkan itu dalam Al-Qur'an wal fajri walayalin asyar was-safi wal watar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Kenapa, apa hubungannya antara wal fajri lidhi hijr? Zihijr itu yang memiliki akal. Ternyata orang yang banyak belajar di waktu fajar, di waktu subuh akan diberikan, ditambah kecerdasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ditambah kecerdasannya. Jadi orang yang belajar di waktu subuh, berkegiatan di waktu subuh, belajar, misalnya fakafala, ure masa paya subuh, na ulangi afalakna, maka Allah tambah kecerdasannya. Itu hubungannya antara wal fajri dengan zihijr. Bahkan itu dalam Al-Quran wasubahi idza tanaffas. Makanya bernafas di waktu subuh itu yang paling bagus. Apa hubungannya nafas dengan subuh? Allah bersumpah demi waktu subuh. Ya, yang paling bagus bernafas ketika waktu subuh itu mengandung kesehatan, keberkahan kesehatan. Itu pesannya pertama. Jangan lewatkan waktu subuh, karena subuh itu awal kemenangan. Nah itu. Yang kedua dia pesankan kepada anaknya, ajak lalu nak musalaiwi sempajangi dalam kondisi apapun. Nah saat pasang anak-anak Subair ini magi-magi kadangina ajak lalu musalai sempajangi. Bene wading sirafa kelangi enatane ko kamu panyawamun kato paringan ramah sempaja ko. Sempaja ko. Itu Subair bin Awam. Maka daya anak-anak Urwa bin Subair mengatakan, saya melihat bapakku di perang Badar, dia salat di atas kendaraannya, berkecamuk perang, dia salat di atas kendaraannya. Dia terbunuh di perang Jamal sementara dia salat di medan perang. Terbunuh di saat dia salat. Nah pada amin ya nak, yang mati di medan perang itu yang teraniaya atau orang yang menganiaya? Dua mi otomatis kimusue. Orang mati menganiaya atau dia mati teraniaya. Saya sudah merasakan saya akan mati teraniaya di medan perang ini. Mas sempajang di perang Jamal terbunuh Subair bin Awam, mati syahid dalam keadaan salat. Nah itu. Mana nafas itu anak-anak magi-magi kadangina ajak lalu musalaiwi sampajangi, ajak lalu musalai sampajangi. Jadi ini karituti sampajatan mu maka kada tak, jangan sampai tinggalkan sholatnya anak tak fagurui, jangan tinggalkan sholatnya. Ini perlu kita jaga bagaimana mulianya itu sholat. Saya mau sampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh Andre Guruta, para ahli tafsir. Berapa ahli tafsir ini menjelaskan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim meninggalkan putranya Nabi Ismail beserta ibunya. Ismail itu masih kecil, masih bayi.
isuroi salewi ko Mekah ya rote Mekah de pagaga bola de pagaga tanah-tanah de pagaga tau de to gaga de gaga wai de gaga andre ya rote Mekah aga na po Nabi Ibrahim lo salay anakna Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin gairi di sar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salat. Coba ini doanya Nabi Ibrahim. Ada hal yang menarik dari doa ini karena Nabi Ibrahim mengatakan inni askantu. Askantu itu sebenarnya dari kata sakana. Sakana artinya diam. Itu sama dengan rumah tangga sakinah. Ya, rumah tangga sakinah. Kau ya tak paham. Rumah tangga sakinah pokoknya rumah tangga sakinah bahagia, damai. Ya, itu rumah tangga sakinah. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan ini askantu? Saya sakinahkan sebagian keluargaku, sebagian keturunanku. Seharusnya kalau makan usaha lain ke anakku, makanya ini taraktu. Ya, atau ini wada'tu. Tapi dia mengatakan ini askantu. Saya sakinahkan anak saya di sini. Ya, kadai inni askantu min suryati biwadin di sebuah lembah gairi sisar'in inda baitikal muharram. Puang di sebuah lembah di gaga tanah-tanahna, di gaga tauna, di gaga polana puang. Ya, saya tinggalkan anak saya di sini tapi yang kelebihan yang onronge inda baitikal muharram macawe kolektif bolamu rabbana liyuqimus salat tanah bodoh na boleh pakai de sampajana samana makan Nabi Ibrahim bisa sepuak kuhe de pagaga tahu de gaga bola de gata tanah de gawai tapi saya yakin keluarga saya anak saya ini bisa sakinah. Ya, meskipun fasilitasnya sederhana, bahkan tidak ada, tapi saya yakin bisa sakinah. Kenapa? Inda baitikal muharram, macawe ki bolamu. Jadi kalau ki sakinah Bapak Ibu, tuli joka ki bolana Allah Taala. Tuli joka ki meskipun sederhana kehidupan kita, tapi yakinlah kita bisa sakinah dengan selalu mendekat di rumah Allah. Tapi engkau dana Nabi Ibrahim ini ya maka dana inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salat tanaforo nasabak macawe na kibolamu naule pakade madeceng sampajana. Jadi ada isyarat di sini. Ternyata ya koloki madece sampajata mendirikan salat salah satu cara nanasan Nabi Ibrahim. Koki bolana po Allah Taala tu lima sampajan. Itu jadi kalau kita pada cengi sampajata koki bola anak Allah Taala tu lima sampajang insya Allah wetingi madece sampajata magi wakana madece sampajata coba koti loki fa bere jama yaitu fa bere jama pasti tu lima sampajang awal waktu apa dega masih gibang capa na waktu pasti awal waktu. Jadi orang yang selalu ahli berjamaah tuli awal waktu na sampajang. Nah, ya koki bola tak boleh dimakan tarumi jolo sampai capan apa waktu nah, itu yang pertama. Yang kedua ya koki masih mak berejama maka si sampajangnya apa engkai imang ya koki boleh wadi jadi fa balaki tapi koki masih mau maga fa balata itu na jadi to mak bala apa engkai imang ini na wadi liwang ya ko iliwang imang nafa batal sampajangi aja tak ada jago kaya lo kak beta imangi tidak bisa. Makanya itu imam sebenarnya juga apalagi ko imak dena na malesi harusnya ya ro misalnya kalau itu kau boleh sujud maka depi nampak maka ada Allahu Akbar aja mau sujud mau maka ada Allahu Akbar macet itu mamunge maka de na beta gitu maka de apa ini dia boleh maka de makanya maka depi nampak maka ada Allahu Akbar rokok pidi nampak maka ada to ki Allahu Akbar aja napi lo rokok maka ini Allahu Akbar magati matu mamunge rokok dibanding ini begitu. Nah, ini imam juga harus tahu. Lo isuju begitu juga. Nah, apa? Jaka mana nabi taki mamungi. Jadi itu kokiki masih maka si sampajata apa engke imange. Ya. Ya kokiki masih mas sampaja Bapak Ibu, wadi jaji silat da setange pakabilin piliki. Ya kokola letak menyawana setange.
ala leta kok ala leta tu dimakan pi sirakan ni gaji duan rakan ni kan ni kan lo meweki kok bolata kada sirakan ni gaji duan rakan ni kan ya koko masih gie asaura setange apa nule dapat kabiling-piling sedi sirakan ni gaji duan rakan ni nang kai mangi maka sirakan ni duan rakan ai aceri bani mangi aku matahia berarti duan rakan itu ya aku mata rumohi maka dek berarti siraka nampi siraka engka mare ngaranya imange sita kalupa engka si mare ngarai mondri maka subhanallah subhanallah maje asauran setange aku kiki masih ge pak mega ki borongi ya sadang kai ti eko mak berejama ina polo kota tane na palepa oto tare mak berejama iti e matika lepang oto tare tapi kuala lena tapai lelu bawa nah, itu kalau kita berjamaah asa orang isi tangi ya koma berjamaah ki nulek ini depa nama kasilado bacata deto nama kasigarakata parengarata deto na suku tapi berjamaah engka tahu makasigarakana parengaranna madece sampajana macue mana kita terima sampajata itu bagusnya kalau salat berjamaah termasuk ya perempuan silahkan berjamaah pahalanya itu sempurna 27 derajat dibanding salat sendirian tapi yang kata maka dah salatnya perempuan lebih baik di rumahnya memang ada hadisnya itu cuma perlu kita perhatikan kondisinya bagaimana nafawi Nabi ta maka deh salatnya perempuan di rumah lebih bagus di namang ya mega kapere mapetang magi ko mesti makunre ni loteng ya ko makuke de tona ga lote ki ko masuki tidak ada mapajatoni amatoni silakan ke masjid ini Dr. Musakir ahli tafsir juga pernah mengatakan yetu naseng hadese salatnya perempuan di rumahnya lebih bagus bisa dipakai sekarang silakan kalau dipakai bagi perempuan yang memang hanya tinggal di rumah tidak keluar ke pasar, tidak ke mall, tidak ke pesta kubetomi boleh itu menjaga dirinya silakan pakai hadis Nabi ta salatnya lebih bagus di rumahnya karena memang tidak keluar-keluar tapi yakunasan na pakai maka dia salatnya lebih bagus di rumahnya jok kemote fasae jok kemote botingi mak benda mak denco mak wangi jok kemote mol nampak maka dah lebih baik salat di rumah masa kumi masih gi metok kun ada metok loki fasae mana yang lebih besar fitnahnya dibanding itu coba tu melebihkan ke hadir apalagi benek makunre lebih baik di rumah dia nak agak jok kemote ya tidak ada banyak yang bisa dapat dibapakkan di masjid isyaratnya Nabi Ibrahim ya kalau kau pakai dari sampajamu silahkan laksanakan sholatnya di masjid itu isyarat doanya mudah-mudahan dengan dekat di rumahmu Rabbana liyuqimus shalah anakku mampu mendirikan sholat dengan baik saya kira itu yang saya sampaikan mengingat kondisi waktu mudah-mudahan nafak barakah Allah Ta'ala kita berdoa bersama mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarak wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin Rabbana zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma faqihna fid din Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Wabillahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.